Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bapak mengingatkan, jangan lupa ya mengisi daftar hadir yang sudah saya siapkan di Google Classroom. Bapak ingin ngecek suara dulu, apakah suara saya terdengar jelas, Nak? Iya, Jelas. Ya, alhamdulillah. Jelas, jelas. Kompetensi dasar pada pagi hari ini adalah menganalisis archaea bakteria dan bakteria berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Membedakan archaea bakteria dan bakteria berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Indikator pencapaian kompetensi pada pagi hari ini adalah merumuskan peranan bakteri dalam kehidupan. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat merumuskan minimal 3 peranan bakteri dalam kehidupan. Ada yang ingat tidak ini gambar apa ya kira-kira? Gambar kacang tanah. Pintar. Kacang tanah, Pak. Di dalam bintil-bintil ini ada apanya ya kira-kira? Ini Pak flashback materi yang kemarin. Ada bakteri apa ya namanya? Pintar, Zila. Di dalamnya terdapat bakteri Rhizobium. Apa pentingnya belajar tentang peranan bakteri ini? Jadi, di kehidupan pasti banyak sekali bakteri. Nah, harapannya nanti kalian bisa memahami, oh ternyata bakteri itu bisa berperan sebagai peran positif dan peran negatif. Nah, coba sekarang amati gambar ini. Adakah yang tahu ini gambar apa? Gambar yogurt. Ada yang pernah makan enggak ini? Pernah. Pernah. Bagaimana? Nah, Enak enggak rasanya? Asam lemak. Asam. Rasanya asam. Nah, kira-kira kenapa itu kok rasanya asam ya? Pinter sekali jawabannya Reno ini. Ada proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri sehingga muncullah rasa asam yang kalian makan itu. Saya minta kalian untuk mengidentifikasi permasalahan yang saya berikan. Nah, di sini Pak Bam sudah memberikan 2 judul artikel yang saya ambil dari web. Ini yang pertama dan yang kedua ini. Ada yang bisa membuat pertanyaan? Ya, pintar Penny. Silakan Penny. Pertanyaannya yaitu apa saja bakteri yang berperan positif di kehidupan? Ya, pintar. Ya, Dwinita, pintar. Apa Dwinita pertanyaannya? Apa benar bakteri bisa menimbulkan penyakit? Bagus sekali. Baik anak-anak, sekarang saatnya saya mengarahkan kalian ke Google Classroom, ya. Di situ Pak Bam sudah menyiapkan pertanyaan diskusi. Nanti kalian di situ silahkan mulai diskusi bersama teman-teman. Coba jawab pertanyaan dari Pak Bam dan kalian boleh saling bertanya di situ. Peranan bakteri ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan adik-adik ya. Nah, kita langsung saja yang peranan menguntungkan. Kita lihat di sini yang pertama adalah membantu menguraikan sisa pencernaan. Jadi sampah hasil proses pencernaan di sana dalam usus besar ya ada Escherichia coli dan tidak hanya menguraikan sisa-sisa sampah pencernaan tapi E. coli ini juga membantu menghasilkan vitamin K ya adik-adik yang penting untuk pembekuan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita ulangi lagi jargon kita. Kita mulai. SMK Farmasi Surabaya bisa. Biologi cerdas luar biasa. Sekarang saya mulai berdiskusi bersama guru ini. Ya, silakan. Ada yang bisa menyampaikan? Silakan Dava menyampaikan hasil diskusinya. peranan bakteri dalam bidang kesehatan yaitu bakteri rekobionan dalam fermentor, membantu dalam pembentukan protein dalam tubuh. 2. Bakteri probiotik, membersihkan saluran usus.
Ketika kotoran ini mengendap di usus, maka asam bermanfaat untuk membersihkan bakteri yang menyebabkan penyakit. Selanjutnya, ada yang bisa menyampaikan lagi? Peranan bakteri dalam bidang pangan dalam mikroorganisme ini dapat membantu untuk pembuatan pangan. Salah satunya bakterinya adalah Lactobacillus acti, dapat mengendapkan casein dari susu. Adakah yang lain hasil diskusinya? Saya, Pak. Penny, pinter. Silakan Penny. Peranan bakteri yang merugikan karena menyebabkan penyakit. Yang pertama, Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. Kedua, Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tifus. Yang ketiga, Treponema pallidum yang menyebabkan penyakit sifilis. Bagus sekali jawabannya Penny. Alfa ini dan Dava juga jawabannya luar biasa bagus. Jadi, anak-anakku sekalian, seperti yang awal tadi Pak Bam sampaikan, bahwa bakteri itu bukan hanya berperan dalam hal yang positif. Sehingga tadi Penny menyampaikan betul, ada yang berperan negatif. Berarti terutama berperan dalam hal penimbulan penyakit. Begitu ya Penny ya tadi ya? Iya, Pak. Ya. Adakah yang tahu nak kira-kira kenapa kok penyakitnya bisa timbul diakibatkan oleh bakteri? Apakah betul diawali dengan salah pergaulan? Ada yang setuju dengan pendapat saya? Setuju, Pak. Dava, setujunya bagaimana opininya? Kok bisa ya bakteri berperan negatif itu seperti yang disampaikan oleh Penny tadi? Karena salah pergaulan. Seperti apa salah pergaulannya? Melakukan apa nak kira-kira yang kita tidak boleh melakukan hal itu? Karena dilarang di dalam agama dan norma kesusilaan. Melakukan seks bebas. Betul sekali. Terkait dengan peranan bakteri yang positif dan negatif, coba Pak memberikan penguatan sekarang. Peranan bakteri dibagi menjadi dua. Ada yang berperan positif, ada yang berperan negatif. Khususnya untuk bakteri yang berperan negatif, ini adalah kelompok bakteri yang bersifat patogen. Apa itu bersifat patogen? Bersifat patogen berarti menimbulkan penyakit. Baik anak-anak, mari kita simpulkan bersama-sama. Silakan, siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan Eko. Hari ini kita belajar tentang peranan bakteri yang baik positif maupun negatif, Pak. Silakan Alfa ini. Jadi yang dibilang Eko, salah satu peranannya yaitu positif, yaitu dalam bidang pangan, dalam bidang industri, dalam bidang kesehatan, pertanian, dan lainnya. Ya, bagus. Ada yang bisa menyampaikan refleksi hari ini? Ya, Penny, silakan, pinter. Setelah belajar materi ini, saya jadi paham, Pak, bagaimana cara menjaga kesehatan agar tidak terinfeksi bakteri. Ya, pinter, bagus. Nah, rencana tindak lanjut untuk pertemuan minggu depan, tugas untuk kalian adalah coba cari di berbagai literatur fungi yang berbahaya untuk dikonsumsi. Apa kira-kira cirinya? Silakan kalian mengerjakan soal post-test yang sudah Pak Bam siapkan di Google Classroom ya. Di situ nanti saya berikan waktu kurang lebih 15 menit. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Bam. Yuli, saya mohon masukan dan saran terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Silakan Ibu. Dari pengamatan saya, pada waktu Pak Bam memberikan daripada pelajaran pada anak-anak ya melalui Google Meet untuk memberikan respon pada anak-anak untuk menyimpulkan, memberikan suatu rangsangan, itu baik sekali sampai anak-anak bisa untuk menjawabnya.